Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sudah 1 minggu kalian mengikuti ujian tengah semester, semoga nanti hasilnya memuaskan. Nah, materi kita pada pagi hari ini tetap masih berkaitan dengan materi kita pada minggu yang sebelumnya, yaitu tentang zat makanan ataupun nutrisi yang berguna bagi tubuh manusia. Nah, materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui cara mencegah gangguan pada sistem pencernaan. Nah, itulah materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kembali Ibu Edna mengingatkan, jangan lupa berdoa sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini. Yuk kita perhatikan pembelajaran kita pada berikut ini. Saksikan sampai selesai ya, supaya kamu nanti dapat memahami materi ini dan dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Edna. Nah, sangat banyak sekali jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Nah, semuanya itu dikarenakan kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat dan kita juga tidak memperhatikan kesehatan pada tubuh kita. Apa saja diantaranya penyakit yang ada pada gangguan sistem pencernaan yang akan kita bahas pada hari ini, diantaranya yaitu ada sariawan, gastritis, MAH, diare, dan masih banyak yang lainnya. Yuk kita lihat yang pertama, yaitu gangguan pencernaan diare. MAH ya nak ya, MAH. Nah, MAH adalah gangguan pencernaan yang disebabkan meningkatnya kadar asam lambung. Apa penyebabnya? Pola makan kita yang tidak teratur, pikiran tegang, bakteri Helicobacter pylori, kelebihan berat badan, terlalu jarang makan atau makan terlalu cepat, dan mengkonsumsi makanan yang berminyak, berlemak, dan pedas. Itulah dia yang menyebabkan penyakit MAH. Oke, nah kemudian yang kedua yaitu diare. Diare ini adalah iritasi pada selaput usus besar ataupun kolon. Apa yang menyebabkan diare? Infeksi virus, bakteri ataupun parasit yang kita makan melalui makanan kita, kemudian alergi makanan, penyakit usus, dan stres. Nah, pada saat diare kamu akan lebih sering ke kamar mandi karena di situ terjadi gangguan dan kotoran kita encer pada saat kita terkena penyakit diare. Sangat menyakitkan ya, jangan sampai terkena penyakit diare ya nak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah appendicitis. Apa itu? Gangguan terjadi karena peradangan pada appendix ataupun usus buntu. Lihat itu usus buntu ya. Nah, di sini usus buntu kita itu tersumbat oleh benda asing sehingga usus kita itu mengalami pembengkakan dan infeksi, akhirnya luka ya nak ya. Nah, hati-hati untuk makanan yang agak kasar ya. Nah, kemudian sembelit atau konstipasi. Nah, ini fesis kita mengeras sehingga kita susah untuk buang air besar. Penyebabnya apa? Kurangnya kandungan serat pada bahan makanan ya. Ini anak-anak ayah makan sayur, banyak duduk, menunda BAB, dan kurang mengkonsumsi cairan. Untuk itu banyak minum ya nak ya, 1,5 liter per hari. Kemudian keracunan makanan, ini karena masuknya bakteri ke dalam tubuh seperti bakteri salmonella yang bisa menyebabkan tipus dan paratipus. Penyebabnya infeksi bakteri salmonella, tidak membersihkan tangan, sanitasi buruk, dan menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi. Kemudian penyakit cacing, gangguan terjadi karena adanya cacing pada organ pencernaan. Ada cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi. Nah, semuanya itu masuk bersama makanan dan minuman yang tidak bersih. Nah, hati-hati kalau kamu jajan di luar ya nak ya. Lihat kalau tidak bersih, tidak usah dibeli ya. Nah, akibatnya perut mulas, mencret, dan
kembung. Kemudian hepatitis ini adalah infeksi virus pada hati yang masuk melalui air ataupun makanan. Jadi penyebabnya itu virus hepatitis. Konsumsi alkohol ya, anak-anak ada juga yang sudah minum alkohol ya, menggunakan obat-obat yang melebihi dosis. Nah, yang lainnya kurang menjaga kebersihan, makanan tidak dimasak sampai matang. Ada yang suka makan makanan yang setengah matang karena, nah itu jangan kamu lakukan karena di situ ada virus hepatitis yang akan merusak hati kita. Ya, jangan minum minuman yang beralkohol. Tetaplah memakan makanan yang bersih dan sehat. Kemudian wasir ataupun ambeien atau hemoroid ya, ini pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Nah, sehingga kita kalau mau buang air besar kita merasakan sakit ya nak ya. Penyebabnya itu karena sembelit ya. Duduk terlalu lama, kurang asupan makanan yang berserat, contohnya sayur-sayuran. Banyak makan sayur dan buah ya nak ya, supaya tidak sembelit. Nah kemudian malnutrisi, lihat gambar ini, satu anak yang sangat kurus, satu anak yang sangat gemuk. Ya, malnutrisi ini adalah kelebihan atau kekurangan asupan gizi. Ya, sehingga mengganggu pembentukan enzim pencernaan. Penyebabnya kekurangan asupan zat gizi, kurang pengetahuan tentang gizi, keterbatasan fisik atau mental, penyalahgunaan nafza. Nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya nak ya, dan kecanduan alkohol. Jadi untuk anak-anak kami yang sudah terlalu gendut tubuhnya, oke, sudah bisa berolahraga ya nak ya. Jangan terlalu sering makan minuman yang cepat saji karena itu akan menyebabkan malnutrisi di dalam tubuh kita. Kamu kemarin sudah mengetahui karena makanan yang bergizi dan higienis itu seperti apa sudah kita pelajari pada materi yang sebelumnya. Nah, kemudian gangguan yang berikutnya yaitu ini coba lihat gambar ini. Nah, kira-kira apa ya? Ini disentri ya. Ini adalah peradangan usus yang bisa menyebabkan diare disertai darah atau lendir yang keluar. Nah, penyebabnya Escherichia coli, Salmonella, Clostridium, dan Campylobacter jejunum. Loh, kemarin Ibu pernah bilang Escherichia coli itu bagus memang. Tapi apabila jumlahnya berlebih di dalam tubuh kita, nah, dia akan merusak usus besar kita. Ya, tapi kamu nggak usah takut, kamu harus tetap menjaga kesehatan. Kembali Ibu katakan, perhatikan gizi yang tepat, yang sehat, ya, makanan itu tetap senantiasa bersih supaya tidak terkena disentri ya nak ya. Nah kemudian yang berikutnya ini adalah gastritis. Ini peradangan akut ya, akut sangat kuat itu nak pada dinding lambung. Ya, kamu merasakan nyeri dan perih ya, penyebabnya makan yang tidak teratur ya, pemikiran stres ya, kemudian kelebihan berat badan. Nah, untuk itu nak pagi-pagi jangan lupa untuk sarapan ya nak ya. Pola makannya harus teratur. Kemudian sariawan, luka pada bibir ya atau yang ada di dalam mulut sehingga aduh sakit sekali untuk makan. Ibu rasa kita semua pernah mengalami ini. Ini disebabkan karena apa? Kekurangan vitamin C, stres, kekurangan nutrisi, cedera karena saat kamu sikat gigi ya. Sikat gigi itu pernah juga ya nak ya. Nah, tergigit pada saat makan. Maka hati-hati pada saat makan, jangan terlalu terburu-buru pada saat makan ya nak ya. Dan menyikat gigi itu hati-hati supaya tidak terantuk yang akhirnya menyebabkan sariawan, gangguan pada mulut sehingga tidak enak untuk makan ya. Nah, itulah tadi nak beberapa jenis-jenis gangguan penyakit. Nah lalu bagaimana kita mencegahnya? Kamu dapat mencegah penyakit tersebut dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan bersih, higienis ya nak ya. Kemudian minum cukup air, Ibu pernah bilang 1,5 liter atau 2 liter bagus ya. Kunyah makanan itu sampai lunak supaya tidak terganggu lambung kita nak ya. Rajin berolahraga, menjaga pola makan yang teratur ya 3 kali sehari ya. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung serat, sayur dan buah-buahan contohnya nak ya. Jangan malas untuk makan sayur. Nanti kamu akan mengalami gangguan ya. Makan sarapan pagi ya. Jangan lupa sarapan pagi. Hindari kebiasaan bergadang. Nah, mengenai sarapan pagi, Ibu Etna sering melihat itu ada anak-anak pagi-pagi sudah minum minuman yang dingin, ya, dibeli di supermarket. Nah, ini menyebabkan gangguan juga pada pencernaan, ya. Nah, untuk itu nak, Ibu harapkan kalian semuanya dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Supaya apa?
supaya kita tidak terganggu, ya. Karena kalau alat-alat pencernaan kita terganggu, Nak, kita juga akan terganggu untuk mengikuti aktivitas yang berikut. Demikian, Nak, materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, Ibu harapkan kalian dapat memahami materi ini dan jangan lupa untuk dicatat dengan rapi, ya, Nak, ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk